Bei Bei membentak, kamu berani memfitnah kakak tertuamu? Ayo, ayo, Huo Yuhao terkekeh ketika Wang Dong'er mendorong kursi rodanya keluar. Yuhao! Bei Bei tiba-tiba menelepon. Huo Yuhao berbalik. Bei Bei merendahkan suaranya dan berkata, kamu harus memprioritaskan keselamatanmu sendiri jika operasi malam ini tidak dapat diselesaikan. Kamu adalah masa depan akademi dan sekte Tang yang sebenarnya, dan kamu tidak boleh menghadapi bahaya apapun. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao tersenyum tipis, dan menjawab, yakinlah, kakak laki-laki tertua. Bukankah kita sudah mengaturnya seperti ini sebelumnya? Menurut rencana kita, semuanya akan baik-baik saja. Jangan lupa, aku bisa. Dia berhenti berbicara, dan memberi isyarat dengan tangannya. Ekspresi Bei Bei melembut dan rileks saat dia mengangguk ringan dan berkata, tetap saja, harap berhati-hati. Ya, Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao keluar dari kamar Bei Bei dan kembali ke kamar mereka sendiri. Sekarang aku memikirkannya, aku menantikan malam ini. Mata Wang Dong tiba-tiba menjadi bersemangat saat dia menutup pintu di belakangnya. Huo Yuhao menoleh ke arahnya dan berkata dengan serius, Dong'er, saat kita menjalani operasi malam ini, kamu tidak bisa. Saya tahu, saya harus memikirkan gambaran besarnya. Anda sudah mengatakan itu berkali-kali. Wang Dong'er tersenyum menawan saat dia berbicara. Namun, benang kecemasan dengan cepat mengalir di matanya. Tapi aku mengkhawatirkanmu saat aku tidak berada di sisimu. Terlebih lagi, kamu harus menghadapi lebih banyak bahaya dan bahaya malam ini dibandingkan dengan kita semua. Kamu harus mengendalikan dua situasi sekaligus, itu akan menjadi sangat melelahkan bagimu. Jika kamu terekspos, kamu tidak perlu peduli dengan kami. Kami akan dapat melarikan diri bahkan jika kami harus berjuang untuk keluar dengan paksa. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Huo Yuhao mengangguk. Dia menggenggam tangan Wang Dong'er dan menariknya ke samping saat dia melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan membungkuk. Aku mengkhawatirkan satu hal saat ini. Jalan yang harus kita lalui saat kita berangkat. Huo Yuhao masih bersandar pada Wang Dong'er ketika dia tiba-tiba duduk tegak, dan matanya menjadi lebih tajam dan fokus dari sebelumnya. Dia sedang menatap meja teh di kamar. Huo Yuhao selalu berhati-hati dan berhati-hati. Dia sudah terbiasa menyapu ruangan dengan kekuatan spiritualnya ketika mereka kembali, dan dia selalu memulai dari satu arah sebelum dia memutar kekuatan spiritualnya dalam lingkaran sehingga dia bisa melakukan sapuannya selengkap mungkin. Huo Yuhao dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika kekuatan spiritualnya muncul di meja teh, karena ada sesuatu tambahan di atasnya. Ada surat, dan pastinya tidak ada di sana ketika mereka berangkat sarapan sebelum ini. Wang Dong'er segera mengangkat kewaspadaannya dan setengah jongkok seperti macan tutul. Dia mencondongkan tubuh ke dekat tubuh Huo Yuhao, dan gelombang spiritual langsung muncul dari tubuhnya saat dia bersiap untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap segala kemungkinan. Huo Yuhao melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada bahaya. Saya tidak yakin siapa yang meletakkan ini di sini, tapi sepertinya seseorang yang bijaksana. Dia melambaikan tangan kanannya pada surat di atas meja saat dia berbicara. Dan menggunakan naga pengendali bangau penangkap dari sekte Tang. Surat itu melayang ke udara dan melayang ke arahnya. Wang Dong'er mengangkat tangan kanannya, dan sinar tipis cahaya keemasan melayang di udara saat mereka dengan gesit mengeluarkan surat dari amplop tanpa merusak isinya sama sekali. Kerja sama tim mereka terlihat sangat santai, namun ada begitu banyak pemahaman diam-diam di dalamnya. Surat itu terbuka di udara dan memperlihatkan sederet kata-kata kecil dan anggun. Segera pergi. Sisi barat masih aman untuk saat ini. Cepat, cepat, tidak ada nama yang tersisa di bagian akhir, hanya ada tanda melingkar. Alis Wang Dong'er berkerut tipis saat dia menoleh untuk melihat ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao merenung sejenak sebelum ekspresi canggung muncul di wajahnya. Kamu tahu siapa yang mengirim ini? Wang Dong'er sangat sensitif, dan dia langsung tahu dari ekspresinya bahwa dia tahu. Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, seharusnya itu Zhu Zi. Aku pernah melihat tanda ini sebelumnya. Dia biasa meninggalkan tanda ini pada alat jiwa yang dia buat di Akademi Sanmun. Wang Dong'er mendengus dan berkata, kamu sering bergaul dengan gadis-gadis dimanapun. Ya.
Jadi, itu surat dari kekasih lama. Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk cemburu, Dong Er. Ditambah lagi, bukankah kamu sudah mengetahui isi hatiku? Tidak ada ruang untuk orang lain di hatiku selain kamu. Wang Dong-er terkikik dan mengambil surat itu dari udara. Aku tidak mudah cemburu. Tapi Juzi memang sangat baik padamu. Dia berisiko ketahuan mengirimimu surat di saat seperti ini. Kamu harus mengingat perasaan dan kebaikannya. Huo Yuhao memiringkan kepalanya sekali lagi dan berkata, sepertinya situasinya jauh lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Huo Yuhao menjentikkan surat itu di tangannya dengan ringan dan mengamati kata-katanya sekali lagi. Dia merendahkan suaranya dan berkata, aku tahu dari kata-kata itu bahwa Juzi mengetahui beberapa hal tentang apa yang ingin dilakukan Kekaisaran Matahari Bulan terhadap kita. Namun, bagaimanapun juga, dia berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan, dan dia juga bertunangan dengan mahkota. Pangeran. Menurutku dia tidak ingin memberitahu kita terlalu banyak. Segalanya mungkin akan berubah, dan kekacauan mungkin terjadi setelah final. Kekaisaran Matahari Bulan dan Gereja Roh Kudus mungkin akan mengambil tindakan melawan kita segera setelahnya. Wang Dong-er bertanya, surat itu mengatakan bahwa sisi barat masih aman untuk saat ini. Apa maksudnya? Apakah ini berarti penilaian kita sebelumnya salah? Huo Yuhao tertawa getir dan menjawab, sisi barat adalah satu-satunya pilihan kita apakah prediksi dan penilaian kita salah atau tidak. Berita yang diberikan oleh kakak perempuan tertua kita terlalu mencengangkan. Ada meriam jiwa stasioner kelas 9 yang mengunci pintu. 3 pihak lainnya. Itu adalah kekuatan menakutkan yang cukup untuk membunuh judul Douluo, dan bahkan mungkin transenden Douluo. Mereka dianggap sebagai senjata strategis Kekaisaran Matahari Bulan, dan kali ini mereka menghabisi begitu banyak dari mereka sekaligus. Jelas sekali bahwa mereka telah mengambil keputusan. Selain itu, mereka harus memiliki alat jiwa tipe pencari lokasi yang saling melengkapi. 1. Kekaisaran Bintang Luo memberi kita informasi itu. Itu juga berarti bahwa Su Jiujiu, Wei Na, dan yang lainnya semua mengetahui hal ini. Tidak diragukan lagi bahwa mereka akan memilih jalur barat juga. Dalam keadaan seperti itu, kita akan menjadi seimbang, lebih lemah dan lebih terisolasi jika kita memilih untuk menerobos salah satu dari 3 front lainnya sendirian. Lebih baik jika kita memusatkan kekuatan kita dan melakukan upaya di front barat. Sayang sekali dia tidak menyebutkan seperti apa situasi di front barat. Sisi barat, Wang Dong-er berkata. Saya percaya pada awalnya bahwa bekerja sama dengan sekte tubuh seperti meminta kulit harimau. Mereka biasanya tidak melakukan hal-hal seperti orang normal. Terlebih lagi, rencana tersebut tidak dapat mengikuti semua yang terjadi. Semua orang mungkin berada dalam bahaya ketika saatnya tiba. Huo Yuhao melanjutkan, sekte Tang adalah target terkecil, dan itulah satu-satunya keuntungan kita saat ini. Terlebih lagi, jika kita akhirnya menghadapi musuh yang tidak ada duanya, atau kita mendapati diri kita dalam bahaya yang tidak dapat dibatalkan, saya hanya bisa mengekspos diri saya sendiri dan membawa semua orang ke dalam perangkap saya. Demi Plane of Spectre. Paling-paling, kita bisa bersembunyi di sana selama beberapa waktu sebelum kembali keluar. Radiant City tidak bisa dikurung selamanya. Bagaimanapun, kita akan mengikuti 3 kekuatan utama lainnya untuk menerobos front barat ketika saatnya tiba, dan jika terjadi sesuatu atau timbul masalah, saya akan segera bersembunyi dan melindungi diri saya sendiri. Wang Dong-er berkata, baiklah. Untungnya, kamu masih memiliki kartu truf itu. Kalau tidak, aku tidak akan begitu setuju dengan hal ini, Huo Yuhao berkata, kita harus merencanakan dengan lebih hati-hati sehingga kita bisa menutup celah apapun yang mungkin muncul semaksimal mungkin. Oke, keheningan mematikan di kota Radiant berlangsung hingga tengah hari. Warga yang terlalu bersemangat kemarin perlahan-lahan terbangun, dan segalanya tampak kembali normal. Namun, final yang akan terjadi pada hari berikutnya tampaknya sedikit tidak berwarna dibandingkan dengan pertarungan epik sekte Tang melawan sekte Roh Kudus pada hari sebelumnya. Jelas bahwa sekte Tang tidak diragukan lagi lebih kuat dari Akademi Shrek. Karena mereka berhasil mengalahkan sekte Roh Kudus. Namun, satu-satunya ketidakpastian adalah seberapa banyak sekte Tang dapat pulih setelah kelelahan dan konsumsi berlebihan dari pertempuran sebelumnya. Matahari terbenam ke arah barat seiring berjalannya waktu, dan suasana kota Radiant menjadi sedikit lebih ramai.
Alasannya adalah karena turnamen lain di dekat rumah akan segera dimulai. Ini juga merupakan babak final. Turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian, yang diselenggarakan oleh 3 organisasi bawah tanah, akan mengadakan grand finalnya malam ini. 3 organisasi bawah tanah masing-masing mengirimkan 3 insinyur jiwa. Proses pertaruhan grand final sangat spektakuler dan penuh warna. Ada banyak rincian mengenai 9 insinyur jiwa yang berpartisipasi beredar. Penonton diperbolehkan bertaruh pada peringkat, 3 peringkat pertama, dan juara. Ada beberapa pilihan taruhan aneh lainnya untuk peringkat tersebut, dan banyak penjudi dimanjakan dengan pilihan. Ketiga organisasi bawah tanah tersebut berpikir panjang dan keras untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Mereka mengerahkan seluruh pengaruhnya sehingga mereka dapat memimpin sebanyak mungkin warga ke grand final. Dan agar warga tersebut dapat berpartisipasi dalam fase pertaruhan terakhir turnamen. Hadiah yang ingin dimenangkan oleh para insinyur jiwa yang berpartisipasi di grand final sangatlah besar dan mewah. Juara terakhir akan memenangkan alat jiwa kelas 9. Alat jiwa itu sendiri adalah barang yang sangat berharga, dan sang juara juga akan memenangkan 1 ton logam langka yang pada saat yang sama dapat dipilih oleh sang juara sesuai kebijaksanaannya. 49 logam langka akan tersedia untuk dipetik ketika saatnya tiba, selama berat totalnya tidak melebihi 1 ton, dan masing-masing logam langka tersebut tidak memiliki berat lebih dari 100 kg. Juara kedua dan kedua juga mendapat hadiah. Tapi hadiah ini sangat mencolok dibandingkan dengan apa yang akan diterima sang juara. Mereka tidak mendapatkan alat jiwa kelas 9, dan hanya akan mendapatkan 1 ton logam langka. Insinyur jiwa yang tersisa tidak akan memenangkan 1 sen pun. Sistem penghargaan ini tidak diragukan lagi bertujuan untuk membangkitkan daya saing dan keinginan untuk menang dari 9 insinyur jiwa yang berpartisipasi. Terlebih lagi, inilah hadiah yang akan diberikan di permukaan. Ketiga organisasi bawah tanah masing-masing memiliki bentuk dorongannya sendiri untuk para insinyur jiwa yang berpartisipasi, dan para insinyur jiwa ini akan menerima banyak hadiah dari organisasinya masing-masing jika mereka memenangkan sesuatu di grand final. Sistem penghargaan yang menarik ini menjadi alasan mengapa begitu banyak insinyur jiwa muda yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Di dalam hotel hijau, Tangsi dan Tangwu belum datang? Apakah kamu tidak memberitahu mereka tentang waktunya? Tetua ketiga menatap Chen An dengan sungguh-sungguh, dan matanya menjadi sedikit dingin dan menakutkan. Dahi Chen An berkeringat dingin ketika dia berkata dengan tergesa-gesa, "Saya sudah memberitahu mereka. Saya sudah memberitahu mereka sejak lama. Saya memberitahu mereka tepat setelah semifinal berakhir bahwa mereka harus berada di sini lebih awal hari ini, sehingga kami dapat membuat beberapa persiapan terakhir, HMPH. Jika mereka tidak muncul tepat waktu, kamu akan mengganti kerugian aliansi Dusquater. Kamu harus membayarnya dengan nyawamu," gumam tetua ketiga dengan dingin. "Tenanglah, guru. Saya yakin mereka akan segera tiba." Pada akhirnya, imbalannya sangat besar dan boros. 96, Huang Zheng, menimpali dengan senyuman di wajahnya. Dia tetap tenang dan mantap seperti biasanya. Ini sangat kontras dengan 98 yang berdiri di sampingnya, yang sudah tersingkir dari turnamen. Wajah 98 tampak agak gelap dan suram. Satu-satunya pikiran di kepala Moke adalah naga hijau kegelapan miliknya. "Jangan ganggu dia lagi, si tua tiga. Aku yakin anak itu akan datang. Kita perlu berdiskusi dengan dia setelah turnamen." Suara yang dalam dan tebal terdengar. Master Aliansi Dusquater, Nangongwan, muncul di lobi utama hotel. Seluruh hotel hijau tampak seperti berada di bawah darurat militer karena tak terhitung banyaknya pria berbaju hitam yang memenuhi setengah aula utamanya. Nangongwan, si tua tiga, Moke dan Huang Zheng berdiri di tengah aula utama, bersama dengan beberapa koper besar. Isinya sudah jelas. Koper-koper ini digunakan untuk membawa logam langka yang akan digunakan untuk turnamen. Suara terdengar dari pintu masuk tepat pada saat ini. Di bawah bimbingan 2 pria berbaju hitam, sebuah kursi roda muncul di bidang pandang Nangongwan dan tetua ketiga. Huo Yuhao telah menjadi tangguh, dan dia masih memasang ekspresi dingin dan serius di wajahnya. Hichaito telah menjadi tangsi, dan dia mengenakan topeng seperti biasa. Nangongwan dan tetua ketiga tampak jauh lebih senang ketika mereka muncul, dan Chen An buru-buru maju untuk menyambut mereka. "Kalian akhirnya sampai di sini, tamu-tamu saya yang terhormat.
Dia tidak berani mempertanyakan mengapa Huo Yuhao terlambat, dan dia memberinya anggukan ringan ketika tatapan mereka bertemu untuk menandakan bahwa kesepakatan yang telah mereka sepakati telah disiapkan dan semuanya baik-baik saja. Senyum tipis muncul di sudut mulut Huo Yuhao, dan dia membalas tatapannya untuk memberi tanda bahwa semuanya sudah siap pada akhirnya juga. Nangongwan maju secara pribadi untuk menyambut mereka. Kalian akhirnya sampai di sini, dan semuanya baik-baik saja selama kalian tepat waktu. Kehormatan dan kejayaan aliansi Dusquater akan berada di pundak kalian untuk dijunjung dan dipertahankan, tentu saja. Kami akan melakukan yang terbaik, jawab Huo Yuhao dengan gumaman dingin. Huo Yuhao waspada dan berhati-hati terhadap dua orang ini, yang bisa jadi adalah penatua gereja Roh Kudus. Huo Yuhao tidak dapat menentukan kekuatan mereka dengan kultivasinya saat ini, dan kekuatan mereka pasti dapat digambarkan sebagai sesuatu yang dalam dan tak terukur. Pengaruh dan kekuatan besar gereja Roh Kudus secara bertahap memasuki bidang pandang Huo Yuhao saat mereka secara bertahap muncul di dunia. Dewa Naga Douluo, MUN, telah memberitahu Huo Yuhao sebelumnya bahwa Master Jiwa Jahat mengalami kesulitan untuk menjadi berjudul Douluo. Namun, Huo Yuhao yakin bahwa gereja Roh Kudus, yang telah melalui pengalaman dan sejarah bertahun-tahun, seharusnya menguasai cara bagi para penguasa jiwa jahat untuk menerobos penghalang itu. Dari semua master jiwa jahat yang dia lihat sejauh ini, 4 atau 5 tidak diragukan lagi bergelar Douluo. Dan 2 pria di depannya setidaknya bergelar Douluo. Para tetua paviliun Dewa Laut pasti akan sangat pusing jika harus menghadapi orang-orang ini. Apalagi dirinya sendiri. Selain itu, Huo Yuhao tidak tahu posisi apa yang mereka pegang di dalam gereja Roh Kudus. Dia tahu bahwa peringkat mereka tidak mungkin serendah itu, karena aliansi Dusquater menguasai hampir setengah dari keseluruhan perekonomian bawah tanah. Aliansi Dusquater adalah sumber keuangan gereja Roh Kudus, jadi aliansi itu harus berada di bawah komando orang-orang yang pangkat dan statusnya relatif lebih tinggi. Nangongwan menatap Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Kamu memberiku kesan yang sangat kuat dan abadi saat terakhir kali kita bertemu, Tang Wu, teman kecilku. Kita harus menjadi lebih dekat satu sama lain setelah turnamen." Huo Yuhao segera memasang ekspresi waspada dan hati-hati saat dia berkata, "Tidak ada yang perlu didekati. Saya di sini hanya untuk turnamen, dan saya tidak akan menjalin hubungan apapun dengan organisasi bawah tanah Anda." Nangongwan tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Tidak apa-apa. Kita akan membicarakan hal ini lagi setelah turnamen. Chen An, tolong perkenalkan final besok kepada 2 teman kecil kita." Chen An merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya saat dia mendengarkan percakapan Huo Yuhao dan Nangongwan. Keadaan orang ini sepertinya sedikit berbeda dari penilaianku. Master Aliansi Dusquater seharusnya berasal dari tempat itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Tapi kemampuan Tang Wu jelas. Chen An merasa sedikit ragu dan curiga, tetapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dia telah mendapatkan banyak manfaat dari Huo Yuhao, dan ini merupakan tambahan dari fakta bahwa mereka akan bekerja sama lagi. Chen An memaksakan keraguan di hatinya. "Ya, Ketua Aliansi." Chen An membungkuk hormat ke arah Nangongwan sebelum dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan Hichaito. Grand Final Turnamen Rekayasa Jiwa Elit Kota Radian musim ini akan diadakan besok. Aliansi Dusquater menyelenggarakan Grand Final bersama dengan Aliansi Umum dan Kamar Dagang Alto, dan itu akan diadakan di pinggiran barat. Kami telah mengatur segalanya di sisi kami akhirnya memutuskan peraturan turnamen setelah berdiskusi dengan cermat. Ketiga pihak akan mengirimkan masing-masing 3 orang untuk Grand Final. Setiap peserta akan diberikan waktu 6 jam untuk membuat alat jiwa, dan tidak ada batasan bahan yang akan digunakan. Namun, setiap kontestan hanya dapat membuat 1 alat jiwa, dan fase ini akan berakhir setelah 6 jam. Ke-9 peserta akan melalui 3 babak kompetitif setelah itu, teknik akan diuji di babak pertama. Di mana tugas misterius akan diberikan. Kami tidak yakin apa yang terjadi saat ini. Ke-9 insinyur jiwa akan sangat kelelahan setelah 6 jam pembuatan, jadi babak ini pasti akan menjadi ujian yang hebat bagi Anda semua. Peserta dengan skor terendah akan tersingkir, sedangkan peserta dengan skor terendah akan tersingkir, sedangkan 8 sisanya akan melanjutkan ke babak berikutnya. Babak kedua akan menjadi pertarungan sebenarnya.
Mereka yang memperoleh skor tertinggi di babak teknik akan berhadapan dengan pencetak gol terendah di 8 besar, dan 4 orang akan maju ke babak berikutnya. Pencetak gol terbanyak kedua akan melawan yang kedua dari yang terakhir, dan seterusnya. 4 orang yang lolos ke babak berikutnya akan ditentukan dengan cara ini, dan 4 orang terakhir akan diundi untuk babak berikutnya, dan babak final akan diadakan setelahnya. Peraturan turnamen telah dirancang seadil mungkin. Namun, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, setiap orang hanya dapat menempa dan menggunakan satu alat jiwa, jadi terserah pada insinyur jiwa sendiri apakah alat jiwa akan terfokus pada serangan atau pertahanan. Mereka juga tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak energi saat membuatnya. Jika tidak, mereka akan berisiko tersingkir dalam putaran teknik. Selanjutnya, semakin tinggi skor mereka dalam semakin banyak putaran teknik, semakin besar keuntungan yang akan mereka dapatkan di babak 8 besar berikutnya. Kalian harus memiliki perencanaan yang tepat sejak memulai fase pembuatan 6 jam, baik Huo Yuhao dan Hichaito merasa sedikit heran ketika mereka mendengarkan perkenalan Chen An. Grand Final yang diselenggarakan oleh 3 organisasi bawah tanah ternyata jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Mereka harus membuat alat jiwa terlebih dahulu. Dan mereka harus melalui penilaian teknik dan 3 putaran pertarungan berbeda untuk meraih kejuaraan. Memenangkan turnamen ini akan menjadi tantangan yang cukup besar. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketiga organisasi bawah tanah menganggap kejuaraan ini sangat serius. Selanjutnya, Aliansi Umum dan Kamar Dagang Alto bermaksud untuk bekerja sama melawan Aliansi Dusquater. Inilah alasan mengapa ketiga organisasi melalui diskusi dan negosiasi yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka membuat peraturan untuk Grand Final. Aturan-aturan ini dibuat agar perwakilan insinyur jiwa mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan turnamen. Tentu saja, sepertinya Aliansi Umum dan Kamar Dagang Alto memiliki keunggulan secara keseluruhan. Bagaimanapun, mereka memiliki 6 orang, jadi akan lebih mudah bagi mereka untuk mengatur strategi mereka. Chen An menyelesaikan perkenalannya, dan ekspresi Nangongwan menjadi sedikit lebih serius dari sebelumnya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Ketiga temanku, kamu mewakili Aliansi Dusquater dalam kompetisi ini, dan aku sangat yakin dengan kemampuanmu. Namun, kamu harus bersiap untuk melawan 2 organisasi lainnya, karena kemungkinan besar strategi mereka untuk menargetkan kami. Karena Anda mewakili Aliansi Dusquater, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu Anda. Anda masing-masing akan diberi imbalan terlepas dari apakah Anda berhasil meraih kejuaraan pada akhirnya atau tidak, dan saya yakin Aliansi Umum dan Kamar Dagang Alto tidak bisa mungkin cocok dengan hadiah ini. Selanjutnya, kami akan memberikannya di sini, saat itu juga. Tolong bawakan itu." Nangongwan melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara, dan 4 pria berbaju hitam segera berjalan membawa koper besar di antara mereka. Keempat pria itu tangguh dan berotot, tetapi bahkan mereka sedikit kesulitan saat mengangkat bagasi bersama-sama. Huo Yuhao secara tidak sadar melepaskan kekuatan spiritualnya dan mengamati batang pohon itu. Namun, bahkan kekuatan spiritualnya yang andal pun tidak dapat menembus batang hitam yang tebal dan berat ini saat menyentuh permukaannya. Kekuatan spiritualnya disimpan sepenuhnya di luar. Beberapa kekuatan spiritualnya bahkan dibiaskan. Ini adalah, Huo Yuhao dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan, truk ini harus dilapisi dengan timah tebal, yang dimaksudkan untuk memblokir segala macam trik dan benda tak berwujud. Ada lapisan baja yang dicampur dengan mitril di bagian luar. Lebih jauh lagi, dia dapat mengetahui dari bagaimana pria-pria berotot ini berjuang bahwa bagasi tersebut harus memiliki berat antara 250 hingga 500 kg. Apa ini? Itu ditempa dari timah murni dan dibungkus dengan logam yang mengandung mitril. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang terkejut. Hichaito dan bahkan Huang Zheng melebarkan mata mereka saat menatap batang pohon. Mereka tidak memiliki deteksi spiritual, tetapi mereka masih cukup sensitif terhadap logam sebagai insinyur jiwa, dan mereka berdua dapat merasakan bahwa batangnya berisi mitril. Sangat berharga dan berharga. Koper itu diletakkan dengan hati-hati di depan mereka. Nangongwan secara pribadi berjalan menuju bagasi, mengangkat tangan kanannya dan menekan sisi bagasi. Sebuah layar kecil memantul, dengan banyak karakter dan pola canggih di permukaannya.
Nangongwan menempelkan telapak tangannya ke layar. Dan kelima jarinya mengetuk dengan cepat dan berirama. Ini adalah kasus peledak yang dikunci dengan kode sandi. Casing yang dikunci dengan kode sandi dianggap sebagai bagasi khusus yang disegel dengan alat jiwa dan kode sandi, dan hanya dapat dibuka dengan pola yang telah ditentukan sebelumnya dan metode aktivasi. Adapun kata peledak pada namanya, tidak diragukan lagi bahwa entry kode sandi yang salah akan memicu bahan peledak di dalamnya, dan ledakan yang menakutkan akan terjadi. Namun, kasus-kasus eksplosif ini biasanya memberikan sedikit peluang untuk memasukkan kode sandi yang salah, dan dengan demikian tidak akan meledak pada percobaan pertama yang salah. Tetap saja, peluangnya tidak boleh lebih dari 5, dan ada banyak jenis kode sandi rahasia untuk menyegel apapun yang ada di dalamnya. Ini hanya sebuah koper, tapi bisa menandingi alat jiwa kelas 6. Huo Yuhao telah memusatkan kekuatan spiritualnya sejak Nangongwan menempelkan telapak tangannya ke batang pohon. Dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang mengesankan untuk secara paksa menghafal ketukan cepat dan frekuensinya. Meski mungkin tidak berguna di kemudian hari, menghafal pola tersebut tetap merupakan peluang yang potensial. Nangongwan mengetuk terus-menerus selama 20 detik sebelum dia mengangkat tangannya, dan layar kembali ke tempatnya. Suara retakan samar terdengar saat bagasi mulai terbelah dari bagian tengah tutupnya. Tetua ketiga berdiri di samping Nangongwan, dan dia mengangkat tangannya saat penghalang setengah bola menyelimuti semua orang di dalamnya. Dia juga berada di belahan bumi ini, begitu pula Moke. Huo Yuhao dan dua kontestan lainnya menarik napas dingin sejak retakan ini muncul di bagasi, dan pada saat yang sama mereka memahami mengapa penatua ketiga harus menghalangi semua orang di dalam. Ada aura muram dan sunyi yang tak terlukiskan memancar dari dalam, dan sepertinya berasal dari keberanian dan keagungan seluruh pasukan berbaju zirah. Tetua ketiga dan Nangongwan tidak bereaksi, sementara Huo Yuhao, Hichaito, Huang Zheng, dan Moke menjadi pucat saat keheranan muncul di wajah mereka. Sensasi Huo Yuhao adalah yang terdalam, karena ia memiliki kekuatan spiritual terkuat. Karena betapa kuatnya kekuatan spiritualnya, dia merasakan dampak yang paling besar. Dia merasa seolah-olah sedang menghadapi semburan logam yang dibentuk oleh pasukan yang sangat besar, dan semburan ini membawa permusuhan histeris dan niat membunuh saat mengalir ke arahnya. Aliran deras ini begitu kuat hingga hampir membuatnya kehilangan kendali atas jiwanya. Cahaya keemasan pucat muncul di sekujur tubuhnya, dan mata rohnya segera dilepaskan, dan baru setelah itu dia bisa menenangkan dan menenangkan dirinya. Namun, Huo Yuhao berhasil menggunakan tiruannya tepat pada waktunya sehingga cincin jiwanya yang sebenarnya tidak terungkap di depan semua orang. Ini. Hichaito berseru. Dia tiba-tiba teringat perjanjian yang dia buat dengan Huo Yuhao setelah mengucapkan satu kata. Dan buru-buru menutup mulutnya. Namun, kebingungan di matanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagasinya telah terbuka sepenuhnya pada saat ini untuk memperlihatkan isinya. Filter khusus yang terbuat dari bahan yang disebut karet giok mengisi lapisan dalamnya. Karetnya sendiri berwarna putih, tapi sangat keras dan kenyal. Karet giok biasanya digunakan sebagai bantalan atau penyangga. Ada sesuatu di tengah semua balok karet giok di dalam bagasi. Benda ini panjangnya kira-kira 1,5 meter, dan memiliki badan berbentuk silinder. Ujungnya berbentuk kerucut, dan lekukan melingkar di bagian belakang. Keseluruhan benda itu tidak retak atau kusut, dan sepertinya semuanya tercampur menjadi satu tubuh yang terintegrasi. Benda itu berwarna emas pucat, dan bersinar dengan kilau metalik. Niat membunuh yang kejam dan histeris serta aura menakutkan datang dari item ini, dan semua orang merasa sensasi ini semakin buruk seiring berjalannya waktu. Huo Yuhao dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar meskipun mereka hanya melihatnya. Moke menelan ludah sambil tergagap, ini, Huang Zheng tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, dan dia berseru, kelas 9. Itu adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9? Apa arti meriam jiwa stasioner kelas 9? Itu dievaluasi sebagai kelas 9, dan itu berarti itu sendiri adalah alat jiwa kelas 9. Itu juga merupakan alat jiwa kelas 9 yang hanya bisa digunakan sekali. Cangkang meriam ini bahkan dapat ditembakkan ke separuh seluruh benua pada sasaran bila digunakan dengan meriam jiwa kelas 9, dan juga dapat diledakkan pada jarak yang lebih pendek tanpa meriam jiwa kelas 9. Namun, ada prasyaratnya,
karena orang yang meledakkan meriam ini harus memiliki cara untuk menjauhkan dirinya dari ledakan, karena jika tidak, penggunanya akan menghilang dari muka bumi. Daya rusak peluru meriam stasioner kelas 9 sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut bahkan pada Transcendent Douluo. Satu-satunya hasil yang bisa terjadi ketika judul normal Douluo menghadapi salah satu dari ini adalah kematian. Kekaisaran Matahari Bulan adalah satu-satunya entitas yang mampu memproduksi peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 saat ini. Hanya mereka yang berada di tingkat kekaisaran yang lebih tinggi yang tahu berapa jumlahnya, tapi tidak mungkin jumlahnya sebanyak itu. Mengapa Sekte Tubuh, Akademi Serek, Kekaisaran Bintang Luo, dan kekuatan lainnya memilih untuk menerobos front barat ketika mereka membahas bagaimana Kekaisaran Matahari Bulan mengunci kota Radian? Apa yang sangat mereka takuti? Itu bukan karena mereka tidak memperhitungkan bahaya yang mungkin timbul di front barat. Sebaliknya, karena mereka tidak berani mengambil risiko melakukan perjalanan di 3 jalan lainnya. Telah dipastikan bahwa setidaknya ada 5 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang ditempatkan di 3 wilayah lainnya. Bahkan berjudul Douluo tidak memiliki peluang melawan entitas menakutkan pada level ini jika merekalah yang dikurung. Yang lebih menakutkan lagi adalah peluru meriam kelas 9 memiliki dampak yang sangat luas, dan sebuah ledakan akan melenyapkan seluruh area di sekitarnya, bukan hanya satu titik saja. Jika 5 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 ditempatkan di satu arah, bahkan makhluk kuat seperti Penatua Xuan akan waspada. Mungkin dia memiliki kemampuan untuk bertahan dari cobaan ini, tetapi tidak mungkin dia bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Setiap orang di dunia menganggap peluru meriam stasioner kelas 9 tak ternilai harganya dan tak ternilai harganya. Tidak dalam mimpi terliar mereka, Huo Yuhao dan yang lainnya berharap bahwa aliansi Dusquater akan memberikan hadiah sebesar itu sehingga mereka bisa memenangkan turnamen ini. Huo Yuhao telah belajar dari Chen An sebelumnya bahwa aliansi Duskriver akan memberikan bagian dari keuntungan mereka dari semua taruhan dan pertaruhan. Tetapi peluru meriam ini lebih murah hati daripada semua bagian yang dapat mereka berikan, alasannya karena peluru meriam ini tidak dapat memberikannya. Jangan dinilai dengan uang, karena uang pun tidak bisa membeli barang seperti itu. Huo Yuhao telah mendengar dari Xuan Ziwen bahwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak memiliki lebih dari 50 peluru meriam stasioner kelas 9. Ada yang dilaporkan secara terbuka, ada pula yang disembunyikan secara rahasia, dan hanya Kaisar sendiri yang mengetahui jumlah pastinya. Tapi yang pasti adalah 1 peluru bisa memusnahkan seluruh kota kecil, sementara 2 peluru cukup untuk memusnahkan kota berukuran sedang. Kota Radiant adalah kota terbesar di benua Eropa. Namun bahkan kota sebesar kota Radiant tidak mungkin mampu menampung lebih dari 10 cangkang. Tidak sulit untuk melihat betapa menakutkannya peluru meriam ini. Salah satu alasan utama mengapa Kekaisaran Matahari Bulan berani melawan 3 kerajaan asli benua Douluo 1 lawan 3 adalah karena cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 mereka. Ini juga salah satu alasan paling penting mengapa 3 kerajaan lainnya belum menginvasi mereka. Aliansi Dusquater, atau mungkin Gereja Roh Kudus, memiliki pengaruh dan kekuatan yang terlalu besar. Mereka ternyata berhasil mendapatkan senjata strategis tingkat nasional. Huo Yuhao memiliki kemauan dan tekad yang teguh, tetapi bahkan dia merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Matanya menjadi panas dan penuh gairah. Ini bukan hanya peluru meriam di matanya, ini juga sampelnya. Jika dia bisa mempelajari dan meneliti cangkang meriam ini terus-menerus, dia mungkin bisa memungkinkan Sekte Tang membuat cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9 miliknya sendiri. Paling tidak, dia mungkin bisa memudahkan Guru Xuan untuk menerobos penelitiannya. Ada satu masalah, apakah peluru meriam stasioner ini mudah didapat? Apakah memenangkan kejuaraan ini lebih penting daripada peluru meriam ini? Saya yakin kalian sudah menyadarinya. Ya, ini adalah peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, dan ini disebut Annihilation Storm. Saya hanya akan memberitahu Anda efeknya dan bagaimana penggunaannya ketika salah satu dari Anda kembali dengan kejuaraan. Saya dapat menjamin bahwa kami akan langsung memberikan hadiah ini kepada Anda saat Anda meraih kejuaraan. Jadi, kalian harus bekerja keras. Nangong Wan melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara, dan bagasinya tertutup kembali. Aura kekerasan dan gila itu dengan cepat ditutup-tutupi. Huo Yuhao dan yang lainnya akhirnya bisa bernapas lega. Namun, hanya ada dendam dan kebencian di mata Moke saat dia menatap Huo Yuhao.
Kekalahannya dari Huo Yuhao di babak sebelumnya berarti dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan peluru meriam ini. Dan dia bahkan terpaksa melepaskan pisau pahat peringkatnya, naga hijau kegelapan miliknya. Huo Yuhao sama sekali tidak peduli dengan tatapannya. Hati dan emosinya telah tenang sekarang, dan matanya menjadi jernih dan transparan seperti sebelumnya, meskipun Hichaito masih sedikit gembira di belakangnya. Bekerja keraslah, anak muda. Nangongwan berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, matanya tertuju pada Huo Yuhao dari awal hingga akhir saat dia mengucapkan kata-kata ini. Dia tertegun sejenak ketika melihat mata Huo Yuhao menjadi jernih dan transparan sekali lagi, dan mengangguk ke arahnya. Ayo pergi, Nangongwan mengayunkan tangannya ke udara. Dia dan tetua ketiga mengambil poin, sementara Huo Yuhao dan 3 orang lainnya mengikuti di belakang mereka. Dan kerumunan pria berpakaian hitam mengapit dan mengawal mereka. Tetua ketiga secara alami tidak bisa membiarkan orang-orang berbaju hitam ini membawa cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9, dan dia menyimpannya di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Mereka menuju pinggiran barat setelah meninggalkan Green Hotel. Huo Yuhao tidak memiliki pendapat apapun tentang di mana turnamen itu akan diadakan. Namun, matanya mulai terpejam saat ini, seolah-olah dia sedang berusaha berkonsentrasi dan menenangkan diri agar bisa mempersiapkan mentalnya untuk turnamen tersebut. Hichaito pulih sepenuhnya hanya ketika angin dingin di luar menerpa dirinya saat dia keluar dari hotel. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dan dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi sebelum matanya kembali normal. Huang Zheng berada dalam kondisi serupa. Adapun Moke, hanya ada kebencian di matanya. Tidak mudah baginya untuk menenangkan diri. Green Hotel terletak di dekat pusat kota, dan Radiant City memiliki luas permukaan yang luas. Mereka tidak bisa berjalan begitu saja. Itu terlalu lambat. Kereta mewah dan megah yang ditarik rusa kutub telah disiapkan di luar hotel. 3 anggota yang berpartisipasi, Huo Yuhao, Hichaito, dan Huang Zheng naik satu gerbong, sementara Nangongwan, tetua ketiga, dan Moke naik gerbong lainnya. Orang-orang berbaju hitam yang tersisa memuat berbagai logam langka ke gerbong yang relatif lebih sederhana saat mereka menaiki kuda masing-masing. Rombongan megah yang terdiri lebih dari 100 orang melakukan perjalanan menuju pinggiran barat. Di dalam salah satu gerbong, Moke sangat marah ketika dia bertanya, "Tuan, apakah kita benar-benar harus menggunakan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 sebagai hadiah?" Penatua ketiga mengerutkan kening dan membentak. "Diam. Apakah Anda layak berkomentar?" Moke enggan masuk, namun ia segera menarik emosinya saat melihat kekesalan di wajah gurunya. Dia tahu bahwa gurunya sangat pemarah. Salah satu kakak laki-lakinya telah berbicara menentang gurunya selama 1 atau 2 kalimat beberapa waktu lalu, dan otaknya langsung hancur berkeping-keping. Tetua ketiga menoleh ke arah Nangongwan dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu, saudara kedua?" Mata Nangongwan diwarnai dengan lapisan cahaya abu-abu keperakan. Pencahayaan di dalam seluruh gerbong menjadi sedikit lebih terang, seolah-olah semuanya ditutupi dengan warna abu-abu keperakan. Anak itu sangat canggih. Dia berhasil pulih dengan sangat cepat setelah kejutan sementara awalnya. Dan ini berarti dia memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Dugaan kita seharusnya benar, dia seharusnya adalah seorang master jiwa jahat yang condong ke arah kemampuan pemanggilan spiritual. Namun, dia mungkin bukan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Lagi pula, dengan kekuatan dan pengaruh sekte kita dan setelah bertahun-tahun mencari dan merekrut, mustahil bagi kita untuk tidak menarik keajaiban seperti dia ke pihak kita.